Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teteh, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita insyaallah dalam keadaan sehat dapat berkumpul dalam majelis daring untuk kegiatan pengajian Al-Kahfi mingguan yang sebelumnya biasa kita laksanakan setiap malam Jumat, Kamis malam. Nah, berhubung ini di bulan Ramadan, maka kita geser ke Jumat pagi tepatnya pukul 5. Insya Allah seperti biasa di bulan Ramadan ini akan jadi aktivitas mingguan sebelum nantinya kita lanjutkan dengan agenda-agenda SRF yang lain. Alhamdulillah nih teman-teman, Akang Teteh, Ustadz Kuat hadir. Assalamualaikum Ustadz, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bayu, sehat? Kemarin-kemarin sepertinya sibuk ya Kang, udah mulai umroh. Ya Alhamdulillah Kang, sekarang lebih banyak di majelis daringnya. Kalau kemarin-kemarin seperti biasa masih jemaah tetap. Tapi alhamdulillah insyaallah mau kemarin atau sekarang tidak akan mengurangi kekhidmatan tilawah dan tausiah Al-Kahfi mingguan. Nah, untuk mengefektifkan waktu, mangga Kang kita lanjutkan ke sesi tausiah dari Ustadz Kuat. Waktu saya persilahkan. Baik, hatur nuhun Kang Bayu kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Ikhwan dan akhwat fillah yang kami muliakan yang hadir di forum ini, semoga Allah senantiasa tetap memberikan daya taufiknya kepada kita sehingga kita dimudahkan oleh Allah dalam melaksanakan amalan-amalan ibadah, terutama di bulan suci Ramadan, bulan yang memang Allah siapkan untuk kaum muslimin. Mereka bersungguh-sungguh di dalam beribadah, karena kaum muslimin ini merupakan ummatan marhumah, umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini umat terakhir, namun Allah akan bangkitkan kita sebagai umat yang pertama. Kita ini umat terakhir, namun Allah akan hisab kita sebagai umat yang pertama. Masuk surga juga insya Allah sebagai umat yang pertama. Namun kalau masuk neraka juga sebagai yang pertama. Dikala umat-umat lain, Allah berikan beban ibadah yang lebih berat dari umat Islam, maka kenikmatan di bulan suci Ramadan ini perlu kita syukuri sebagai bulan paling tidak untuk mensucikan diri dan jiwa kita, untuk mensucikan dosa-dosa kita, mengingat banyak amalan-amalan di bulan suci Ramadan yang bisa kita kerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosanya di masa lalu. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah yang telah lalu. Dan amalan-amalan lain yang sekiranya perlu kita lestarikan, perlu kita jaga, perlu kita laksanakan di bulan suci ini. Mohon maaf, beberapa bulan ke belakang saya belum bisa masuk bersama-sama dengan kawan-kawan sekalian. Jadi ada sedikit problem. Saya pernah bawa jamaah ke Saudi di bulan Februari akhir. Ternyata agak tertahan di imigrasi karena permasalahan keimigrasian tahun 2016. Biasanya lancar-lancar saja. Dulu tahun 2016 saya bawa jamaah haji
Dan saat itu menggunakan selain visa haji, dulu pakai visa ziarah. Sebetulnya ziarahnya ziarah tijari, kunjungan bisnis. Tapi ada permasalahan saat itu visanya tidak bisa diperpanjang, sehingga karena sudah tengah-tengah musim haji, haji tetap dilaksanakan dalam kondisi visa mati. Kemudian sampai dengan selesai prosesi haji dan selesai musim haji, visa tetap tidak bisa diperpanjang sehingga harus menjalani proses tarhil, deportasi. Deportasi ini dijalani dengan denda sekitar 15.000 SAR, 15.000 SAR itu sekitar 60 atau 70 jutaan. Lalu alhamdulillah bisa kembali ke Indonesia. Dan setelah tahun 2016 sebetulnya bisa kembali masuk ke Saudi dengan visa haji atau umroh berkali-kali juga. Hanya setelah pandemi ini 2019 terakhir masuk ke Saudi itu tahun 2019 akhir di Desember sampai dengan Januari sebelum pandemi. Hanya setelah pandemi ini kemudian banyak perubahan-perubahan regulasi di Saudi, termasuk regulasi berkaitan dengan mereka-mereka yang murahilin, pernah ditarhil atau pernah dideportasi. Begitu datang ke sana, jamaah sudah masuk, melewati pintu imigrasi, sudah mengambil bagasi, sudah sampai di bis. Saya tertahan berhari-hari. Dan berbagai macam lobby dilakukan ke Jawazat atau ke petugas imigrasi di sana, dari mulai staf sampai dengan kepala imigrasi di Madinah. Tapi ternyata qadarullah tidak bisa masuk karena yang murahilin ini peraturannya berubah. Mereka bisa kalau dulu-dulu orang-orang yang deportasi dari Saudi ini bisa masuk ke Saudi dengan ketentuan menggunakan visa haji atau umrah. Sekarang ini tidak boleh masuk ke Saudi dengan visa haji dan umroh dan harus dengan visa yang lain. Makanya kemudian setelah itu sedang cari visa yang lain, visa ziarah, visa kunjungan bisnis juga dengan multiple entry, mudah-mudahan bisa dimudahkan oleh Allah untuk dapat visa tersebut. Itu jadi sedikit cerita Kang Gugum. Kemarin ya ada sedikit dinamika di sana. Kemudian pada kesempatan pagi ini insya Allah kita akan bahas melanjutkan pembahasan yang telah lalu. Kebetulan catatan di saya masih ada, ternyata bukan 17, 19 Kang Bayu. Itu sudah kita lewati sampai dengan ayat 24 saat itu. Dan insya Allah kita akan lanjutkan sekarang di ayat yang ke-25. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Kahfi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Kata bahasa atau balaghahnya indah sekali. Memang dalam Al-Quran luar biasa. Sebagaimana tantangan Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Keindahan tata bahasanya bisa kita baca dalam Quran surat ayat Al-Kahfi ayat 25. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. 300 sinina tahun. Sinina ini bentuk jamak dari sanatun. Wazdadu, dan kemudian Allah tambahkan 9 tahun lagi. Total 309 tahun. Jadi Allah pastikan bahwa masa tinggal Ashabul Kahfi, para pemuda yang tinggal di gua ini adalah 309 tahun. Ini gaya bahasa yang sangat indah dalam Al-Quran dan memang jarang digunakan juga di dalam percakapan sehari-hari. Jadi gaya bahasa Al-Quran, tata bahasa Al-Quran merupakan rujukan tertinggi dari ilmu gramatikal Arab atau nahwu sharaf, balaghah maupun bayan yang digunakan oleh tradisi keilmuan bahasa Arab modern sekarang. Jadi standar bakunya adalah Al-Quran. Nah, Allah makanya menantang, wa in kuntum, dan jika saja kalian fi raibin, di dalam keraguan, mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami,
Faktu, datangkanlah bisuratin, satu surat saja. Faktu bisuratin, datangkanlah satu surat saja. Kalau tidak sanggup, satu huruf saja. Fa'illam taf'alu, dan pastisnya kalian tidak akan sanggup melakukan itu. Ditandaskan lagi oleh Allah, walan taf'alu. Jadi fa'illam taf'alu, walan taf'alu. Dua kali Allah pastikan. Pasti kalian tidak sanggup, dan pasti sekali juga kalian tidak sanggup. Meskipun kalian meminta tolong, bantuan kepada jin-jin dan makhluk Allah yang lain. Jadi ini merupakan tantangan dari Allah kepada mereka yang meragukan keabsahan dan kebenaran Al-Quran, diminta mendatangkan satu surat atau satu ayat saja untuk yang seperti dengan Al-Quran. Tapi Allah juga sudah memastikan, pasti kalian tidak sanggup melakukan itu. Meskipun kalian meminta bantuan bukan dari manusia, tapi juga dari golongan jin. Nah, ikhwan fillah sekalian, lama mereka tidur ini adalah selama 309 tahun. Sebagian ulama diantaranya Ibnu Taimiyah kemudian menyampaikan, hitungan 309 tahun ini adalah dalam hitungan Syamsiyah. Sedangkan hitungan 300 adalah dalam hitungan Qamariyah. Makanya kemudian Allah membagi dua. Salasami'atin sinina, pertama 300 tahun, ini adalah dalam hitungan Syamsiyah, tahun atau hari-hari yang mendasarkan perhitungan hari, bulan, dan tahun berdasarkan siklus matahari. Wazdadu tis'a, dan 309 tahun berdasarkan tahun Qamariyah atau yang berdasarkan pada siklus bulan. Sehingga kalau diperinci, karena setiap 100 tahun ini hitungannya adalah ada tambahan setiap 100 tahun Qamariyah, ada tambahan 3 tahun, atau setiap 100 tahun Syamsiyah, di situ ada tambahan 3 tahun Qamariyah. Sehingga 300 tahun mendapat 300 tahun Syamsiyah sama dengan 309 tahun Qamariyah. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian mengakomodir sistem penanggalan Syamsiyah maupun Qamariyah? Karena memang dua penanggalan itu sejak zaman dahulu, dimulai dari sebelum kemunculan Islam di zaman Masihi, zaman Nasrani juga sudah menggunakan penanggalan Syamsiyah. Sedangkan penanggalan Islam kemudian menggunakan penanggalan Qamariyah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akomodir dua hal tersebut di dalam satu ayat. Salatsumi'atin sinin, 300 tahun, wazdadu lahum tis'a, dan wazdadu tis'a, dan tambahannya adalah 9 tahun. Kemudian di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qulillahu a'lamu bima labithu, lahu ghaibus samawati wal ardh, absir bih wasmi'. Ma lahum min dunihi min waliyyi wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Ini Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, meskipun beliau diberitahu 309, namun 309 tahun persisnya, 309 tahun berapa bulan, berapa hari, berapa menit, berapa jam, berapa detik, Allah lah yang paling tahu tentang kondisi real dari segi waktu kepastiannya. Miliknya, milik Allah Subhanahu wa taala semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terangnya penglihatan Allah Subhanahu wa taala dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya Allah benar-benar mengetahui kisah Ashabul Kahfi,
Karena mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu bagaimana keadaan mereka ketika mereka tidur di dalam gua, ketika Allah bolak-balikkan mereka, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala belokkan cahaya matahari sehingga tidak bisa menembus langsung ke kulit mereka. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rasa aman kepada mereka, tatkala ada orang-orang yang mendekati gua tersebut diberikan rasa takut, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu betul kondisi mereka karena Allah lah yang menciptakan mereka. Allah tahu kondisi mereka karena Allah adalah zat yang maha melihat. Dan Allah juga zat yang maha mendengar. Ini juga mengingatkan kepada kita bahwa jika kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar, maka jangan sampai kita memperlihatkan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai kita mendengarkan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang tersembunyi Ashabul Kahfi di dalam gua saja Allah bisa menceritakan melalui lisan Nabi Muhammad SAW secara terperinci. Apalagi yang tidak tersembunyi seperti kita saat ini. Dan ini merupakan satu keimanan bahwasannya Allah zat yang maha melihat dan zat yang maha mendengar. Dengan meyakini dan memiliki rasa iman tentang penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan memiliki sifat ihsan. Di mana Rasulullah menjelaskan sifat ihsan ini adalah bahwasannya ka'annaka tarahu fa illam takun tara fa innahu yaraka. Engkau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya pasti Allah melihat kita dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Setersembunyi apapun kita menunjukkan dosa-dosa kita, menutup dosa-dosa kita dari pandangan manusia, maka sejatinya Allah melihat dan mengetahui semua yang kita lakukan. Baik yang tersembunyi, apalagi yang terang-terangan. Sebagai bukti bahwa Allah begitu terperinci menceritakan kisah Ashabul Kahfi. Karena beliaulah yang menciptakan mereka. Dan Allah lah juga yang menciptakan kita. Itulah hikmah kita, salah satu hikmah kita mempelajari kisah-kisah manusia di masa lalu. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul memiliki sifat as-sami' dan al-basir. Maha mendengar dan maha melihat. Semua yang kita lakukan dilihat dan didengar secara detail oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih detail daripada rekaman CCTV. Nah, ikhwan fillah sekalian, maka sejatinya ini menjadi kehati-hatian kita di dalam bertindak, bahwasanya setiap amalan kita ini ada yang merekam dan mencatat. Sehingga mudah kalkulasinya dan mudah pertanggungjawabannya di akhirat pada hari yaumil hisab kelak. Pada hari perhitungan. Yaumil mizan pada hari penimbangan. Karena catatan amal kita ini yang baik ataupun yang buruk dicatat betul secara terperinci. Jauh lebih detail daripada laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik. Karena akuntannya atau yang mencatatnya ini para malaikat-malaikat Allah yang tidak bisa disuap. Yang kejujurannya sudah dipastikan. Yang tidak pernah melakukan perbuatan salah para malaikat ini. Akuntan publik ataupun inspektorat misalnya, ataupun mereka-mereka auditor masih manusia
yang memiliki sifat hawa nafsu. Tapi para malaikat yang mencatat amalan-amalan kita ini adalah hamba-hamba Allah yang memang didesain khusus untuk beribadah kepada Allah. Sehingga sekecil dan sebesar apapun kita melakukan dosa dan kesalahan, pasti mereka akan mencatat dan akan menjadikan catatan itu sebagai pertanggungjawaban kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita melakukan perbuatan dosa dan kesalahan, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, maka ikutilah setiap kesalahan, keburukan kita dengan kebaikan. Karena kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan kita. Sebagai contoh, amalan di bulan Ramadan ini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini dengan penuh keimanan dan pengharapan akan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Imam Nawawi menjelaskan dosa yang bisa diampuni melalui amal ibadah adalah dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa-dosa besar tetap kita harus bertaubat dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah sekalian yang kami muliakan, ini hampir jam 6 ya. Sebagian di antara kita mungkin ingin membaca ayat lagi, tapi kami ingat pagi ini masih banyak di antara kawan-kawan yang harus beraktivitas, yang punya anak harus mempersiapkan anaknya sekolah, yang sudah PTM atau pertemuan tatap muka ini kan masuk jam 7, kemudian yang bapak-bapak harus persiapan ke kantor, yang ibu-ibu harus mempersiapkan segala sesuatunya di rumah. Baik, tidak berpanjang lebar, mudah-mudahan yang ringkas dan singkat ini mendapatkan atau diberi manfaat oleh Allah sehingga kita semua bisa betul-betul mendalami, memahami, memaknai, dan bisa mengamalkan Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya dan selalu diberikan kemudahan di dalam mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tausiah singkatnya. Nah, langsung saja Kang Teteh, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tafsir surat Al-Kahfi tadi di ayat 25. Monggo dipersilakan. Kang Ade barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ya, mangga Kang Teteh sekali lagi, baik itu tentang topik surat Al-Kahfi maupun di luar topik itu, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Ya, saya di luar topik mungkin Kang Bayu. Oh, mangga Kang. Oh, enggak Kang Gung. Hai Kang Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, saya tuh suka ingat pada saat itu, tapi ketika di luar waktu tersebut malah kelupaan. Jadi kalau misalkan ini kita habis gitu ya, mandi besar, Ya. Kemudian kalau mandi besar itu kita mau misalkan mau sholat atau apa gitu ya, itu harus wudhu lagi atau tidak usah sebetulnya? Cukup dengan mandi besar saja. Itu yang betul yang mana? Oke, atur nuhun Kang Gus. Baik, kaitan dengan pertanyaan dari Kang Agus.
Jadi dalam salah satu prosesi mandi besar kan kita disunnahkan terlebih dahulu melaksanakan ngapunten ya, ngapunten al-afu, setelah membersihkan kemaluan, kemudian kita disunnahkan untuk berwudu terlebih dahulu sebagai penghilang hadas kecil. Lalu disempurnakan dengan membasuh air ke seluruh tubuh dari mulai ujung rambut sampai dengan ujung kaki sebagai prosesi mandi besar. Sehingga kondisi setelah mandi besar, maka kondisi kita telah suci dan bisa langsung melaksanakan ibadah-ibadah yang menuntut kita terbebas dari hadas besar maupun hadas kecil. Baik itu sholat, membaca Al-Quran, umroh, ataupun ibadah-ibadah yang lain. Jadi sudah cukup prosesinya, Agus, untuk dengan mandi besar ini untuk melakukan amalan-amalan ibadah selanjutnya sampai dengan kemudian kita batal kembali karena sesuatu hal, misalnya buang air kecil, buang air besar, atau hal-hal yang membatalkan dari keadaan kesucian kita itu. Itu Kang Gus. Meskipun misalnya nuju lagi-lagi ketika lagi mandi besarnya itu, mohon maaf ini misalkan tangan kita memegang kemaluan lagi atau bagian belakang itu tetap sah atau bagaimana? Oh, pada saat mandi besar. Kan mungkin kan kita pakai sabun kemudian dibersihkan kembali gitu. Nah, kecuali seperti itu, prosesi sebetulnya hal tersebut bisa dilakukan di awal, Kak Agus. Tapi kalau misalnya dalam perjalanan mandi besarnya kemudian ternyata kita menyentuh, karena salah satu yang membatalkan wudhu kita adalah adanya sentuhan telapak tangan ke areal kemaluan, maka batal yang status wudhu di awal itu. Kemudian maka kalau kita hendak melaksanakan ibadah yang lain, disunahkan kembali untuk melaksanakan wudhu. Kecuali kita selesaikan prosesi pembersihan alat vital kita pada saat di awal mandi besar, kemudian prosesi urutan kegiatannya kan, kita bersihkan kemaluan kita, kemudian kita lanjutkan dengan wudhu, lalu setelah itu kita sempurnakan dengan mengguyur atau membasuh seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Namun ketika di tengah jalan atau di tengah pelaksanaan prosesi yang terakhir, yang ketiga ini adalah ada sentuhan bagian telapak tangan kita ke areal genital kita, maka dianjurkan kembali untuk melaksanakan wudhu terlebih dahulu sebelum kemudian melakukan ibadah-ibadah yang lain untuk lihat ma'innal qulub, untuk lebih meyakinkan hati kita. Itu Kang Agus. Jelas Karena salah satu kaidah fikih di dalam ilmu fikih, dalam ilmu usul itu, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah yang ragu-ragu dan ambillah yang tidak meragukan. Itu kaidah usulnya. Bangga Kang Agus. Kang Gugum, Damang. Oke, barangkali dari yang lain ada yang ingin ditanyakan? Untuk kawis haji ya, penting umroh. Tapi ayeuna umroh paketnya termasuk paket nanu kedah iya nya nanti masih itu karantina tapi itu jantan jadi selama 20 jantan salami 2 bulan kamari teh perubahan regulasi radikal cukup. Mulai Januari, Februari, Maret. Januari masih ada proses karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri, baik itu dari Saudi atau dari luar negeri ke Indonesia maupun dari Indonesia ke Saudi khususnya. Dari luar negeri ke Indonesia bulan Januari masih 7 hari harus karantin di Jakarta. Orang Indonesia yang mau ke Saudi harus karantin selama 5 hari di Saudi. Di awal-awal kemudian masuk bulan Februari berkurang.
menjadi 3 hari. Kemudian bulan Maret berkurang menjadi sehari dan sekarang sudah tidak ada karantina. Jadi Saudi sekarang sedang menuju pada fase relaksasi terhadap pengetatan COVID-19 mengikuti prosedural beberapa negara Eropa yang sudah bersahabat atau menjadikan Omikron atau menjadikan COVID-19 ini sebagai wabah biasa gitu. Nah, di Saudi juga sudah sama. Kita masuk ke Saudi sekarang sudah tidak perlu PCR, keren. Sudah tidak perlu lagi karantina. Ya. Kemudian sosial maupun physical distancing sudah tidak ada. Ya. Kewajiban menggunakan masker juga sudah tidak ada. Jadi hampir sudah kondisi seperti kondisi biasa. Hanya saja sebelum pulang ke Saudi masih diwajibkan melaksanakan PCR karena tuntutan dari Satgas COVID yang ada di Indonesia. Jadi sebelum pulang ke Saudi, ke Indonesia harus PCR sekali. Ya. Dan begitu sampai di Indonesia, yang terbaru ini sebelumnya harus karantin dimulai dari 7, 5, 3, 1 hari. Sekarang begitu sampai Bandara Soekarno-Hatta sudah bisa langsung kembali ke daerah masing-masing. Hasil hanya melaksanakan PCR sekali di Suta, yang hasilnya nanti dikirim melalui aplikasi Peduli ke aplikasi masing-masing. Jadi jauh lebih longgar, Kang Gugum. Hanya yang domestik sekarang ada edaran Satgas tanggal 2 April kemarin. Kalau sebelumnya tidak harus menggunakan antigen maupun swab PCR bagi mereka yang sudah vaksin, sekarang kembali harus melakukan antigen atau PCR bagi yang baru vaksin kedua antigen, kalau baru vaksin 1 PCR. Jadi kalau yang mau bepergian, Kang Agus mau ke Jogja, mau ke Jakarta, baru vaksin 2 kali, sekarang masih harus di antigen. Tapi alhamdulillah, kalau melihat kecenderungan di Saudi yang sudah mulai bersahabat, pertama sih mereka tidak lagi mengumumkan adanya kemunculan kasus harian, itu juga. Kemudian yang kedua mulai melakukan pelonggaran terhadap aturan-aturan terkait dengan protokol COVID-19. Mereka sedang menuju pada fase endemi, menyatakan bahwa COVID-19 ini bukan pandemi tapi endemi, jadi lebih bersahabat dengan COVID dan mulai akan memperlakukan sebagai flu biasa gitu. Ya mudah-mudahan Indonesia juga mengarah ke sana karena kondisi juga sudah semakin baik sekarang ini. Ya. Nah, kalau kondisi ini kemarin saya mungkin nggak tahu gitu ya di grup karena mungkin kesibukan yang tadi gitu. Saya itu kan nyari visa gue. Luar biasa etiknya. Kalau saya mungkin ini gimana gitu ya, harus bayar denda dan sebagainya, harus pulang dan sebagainya. Kalau misalkan saya yang nggak tahu karena mungkin udah biasa gitu ya kayak gitu, atau dalam artian udah pengalaman gitu sehingga bisa terselesaikan. Nah kemarin itu saya di WA group tuh terkait dengan Saudi itu Kementerian Pertanian atau Kementerian apa gitu ya, dia tuh membutuhkan food ya, makanan ya, pangan lah istilahnya, mungkin 9 bahan pokok lah istilah bahasa Indonesia. Nah barangkali ada link di kementerian di Arab Saudi, boleh misalkan kita bisa kerjasama dagang juga tuh Pak. Ya, jadi di kamar dagang Ghurfah Tijarinya Saudi, kamar dagangnya Arab Saudi ini dan kerjasama dengan Konjen Konsulat Jenderal kita di Jeddah, itu hubungannya yang sangat baik. Jadi tiap tahun biasa ada misi ekonomi Indonesia untuk menawarkan produk-produk dari Indonesia ke Saudi, dan deal-deal bisnis banyak terjadi di situ. Nah, sebetulnya ada Kang Gugum bisa secara personal. Jadi kebetulan saya ada kawan yang aktif di Asosiasi Haji dan Umroh, kemudian dia juga aktif sebagai pengurus Kadin Pusat bidang luar negeri, utamanya di areal Timur Tengah. Mantap. Juga ada beberapa kawan yang membuka usaha di sana, catering dan lain sebagainya, food and beverage di sana, dan termasuk juga tak lihat cukup maju gitu. Nanti kalau misalnya ada Kang Gugum punya ide apa, nanti
secara personal bisa dikonekkan ke mereka-mereka insyaallah Kang Gugum. Siap. Boleh, A. Siap. Siap. Aduh. Abi beres aja pada ke kantor ya jam 7. Wih, keren. Ya sami Kang Gugum. Aduh, Kang Bayu punten biasa diakhiri kan kedah nganter anak sekolah kalau resan Putri Abi sekolah ada tebi di Bantul. Siap. Akang Teteh, terima kasih atas waktunya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan menjadi amal jariah untuk Kang Fuad selaku pengisi tausiah maupun kita sebagai yang mengikuti tausiah. Sebelum saya tutup sebentar ya Kang Teh, mau foto dulu sebentar. Ya, mangga. Ya, yang bisa on kamera, mohon dinyalakan kameranya. Yang tidak bisa ya nggak apa-apa. Dalam hitungan 3 Kang Teteh akan saya ambil gambarnya. 1, 2, 3. Nah, insya Allah nanti siaran ulang ini akan saya simpan di YouTube. Jadi nanti untuk teman-teman kita yang berhalangan hadir pada kesempatan kali ini nanti bisa menyaksikan kajian ini di laman YouTube Forsalim di Forsalim TV. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Kang Fuad khususnya, kemudian kepada rekan-rekan sekalian. Insya Allah nanti kita akan bertemu di pengajian Al-Kahfi berikutnya di minggu depan. Untuk itu saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.